Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan update informasi terkini, progres dan perkembangan pembahasan peraturan yang mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer secara otomatis menjadi pegawai negeri sipil. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa saat ini di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah bergulir salah satu rancangan undang-undang perubahan undang-undang yang mengatur tentang aparatur sipil negara, di mana diketahui bersama bahwa di rancangan undang-undang ini terdapat salah satu pasal yang sangat krusial dan sangat penting bagi rekan-rekan sekalian, khususnya bagi tenaga honorer, apakah itu honorer di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan semua kategori. Jadi tidak hanya kategori guru dan tenaga kesehatan saja, tetapi seluruh tenaga honorer, termasuk juga tenaga honorer teknis administrasi, di mana di aturan ini mewajibkan, pemerintah dianjurkan untuk mewajibkan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tes seleksi kompetensi dasar atau SKD. Diketahui bersama bahwa untuk saat ini seleksi penerimaan aparatur sipil negara, baik itu pegawai negeri sipil maupun P3K, itu harus melalui tes CAT, seleksi kompetensi dasar, yang harus memperoleh nilai di atas dari nilai standar atau nilai passing grade. Pengalaman dari tes P3K, seleksi P3K tenaga teknis beberapa waktu yang lalu, maka dipastikan hasilnya sangat jauh yang kita inginkan. Banyak rekan-rekan kita tenaga honorer, khususnya tenaga honorer teknis administrasi, yang gagal mencapai nilai passing grade. Selain itu, untuk seleksi P3K tahun ini, khususnya bagi tenaga honorer, juga diwajibkan beberapa sertifikat kompetensi, di mana sertifikat ini hampir seluruh tenaga honorer tidak memiliki. Sebagai contoh misalnya, untuk tenaga honorer yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa, tenaga honorer tersebut bisa mengikuti seleksi P3K apabila memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Dan dapat dipastikan 90% tenaga honorer tidak memiliki sertifikat itu, oleh karena selama ini yang mendapatkan sertifikat itu hanya aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil. Nah, tentu dengan pembahasan rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara ini, jika memang pembahasannya lancar, ini menjadi angin segar kepada rekan-rekan tenaga honorer, yakni pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Diketahui bersama bahwa rancangan perubahan undang-undang aparatur sipil negara ini merupakan rancangan undang-undang hak inisiatif atau usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi ini merupakan dokumen resmi dari DPR RI, di mana salah satu fungsi DPR RI memang merancang regulasi. Nah, rekan-rekan sekalian, pada video kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru ya di bulan Mei ini, bagaimana perkembangan dari pembahasan rancangan undang-undang ini. Apalagi saat ini sudah memasuki masa persidangan kelima. Mudah-mudahan saja ada progres yang positif bagi perkembangan pembahasan rancangan undang-undang.
tentang perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Langsung saja kita simak agenda di DPR RI mulai pada tanggal 16 Mei yang lalu, di mana dilihat di layar kaca rekan-rekan sekalian yang berwarna hijau ini merupakan masa sidang ya. Ini masa sidang yang kelima dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Apakah di masa sidang ini terdapat agenda pembahasan rancangan undang-undang tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil? Kita cek saja di tanggal 16. Tanggal 16 ini ada agenda apa? Rapat paripurna persidangan kelima. Jadi di sini ada pembukaan masa persidangan kelima tahun sidang 2022-2023. Kemudian rapat intern. Kita lihat di sini tidak ada agenda untuk pembahasan rancangan undang-undang, khususnya undang-undang perubahan aparatur sipil negara. Di tanggal 17 Mei kita lihat ya, di tanggal 17 Mei kita lihat juga tidak ada agenda pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Kemudian tanggal 18 tidak ada agenda. Kemudian tanggal 19 Mei di sini ada rapat agenda, di sini ada rapat paripurna DPR ke-23 masa persidangan 5, kemudian audiensi dengan kepala desa di Kabupaten Lombok Barat. Juga tidak ada agenda pembahasan rancangan undang-undang. Kemudian di tanggal 22 Mei hari ini ya, di sini Komisi 5 audiensi dengan Ikatan Keluarga Besar Papua, kemudian audiens dengan DPRD Kabupaten Dogiai. Juga tidak ada agenda untuk pembahasan rancangan undang-undang. Di tanggal 24 ada agenda sidang. Kita lihat di sini ada audiensi dengan Menteri Perhubungan, belum ada agenda sidang. Kemudian di tanggal 25, 26, 29, 30 juga belum ada agenda yang dipublikasikan dari kegiatan wakil-wakil kita di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian rekan-rekan kita beralih ke bulan Juni. Di bulan Juni juga belum ada agenda yang diinformasikan. Jadi sejauh ini sampai dengan tanggal 22 Mei masa sidang kelima dipastikan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia belum ada agenda yang membahas terkait dengan rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Nah, rekan-rekan sekalian, semoga saja Dewan Perwakilan Rakyat ini bisa terus mempercepat pembahasan rancangan undang-undang ini, apalagi di sisi lain diketahui bersama bahwa Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan surat edaran tentang penghapusan tenaga honorer. Kemudian rekan-rekan sekalian, di beberapa waktu yang lalu Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI juga, Joni Margirsa, mengatakan bahwa tenaga honorer itu akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tetapi ini hanya pernyataan dari Wakil Ketua Komisi DPR RI, dikonfirmasi ke Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara. Sampai dengan saat ini belum ada kebijakan yang mengatur terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K secara otomatis. Rekan-rekan sekalian, demikian update terbaru seputar rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara yang mengatur tentang kewajiban pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tes. Sekilas dinampak di masa sidang kelima ini sampai dengan hari ini belum ada agenda yang membahas terkait dengan rancangan undang-undang tersebut. Semoga saja ke depan ada agenda, setidaknya bisa dipercepat pembahasan ini agar supaya rancangan undang-undang ini bisa disahkan dan ditetapkan menjadi undang-undang, sehingga ini menjadi angin segar bagi rekan-rekan kita tenaga non aparatur sipil negara dan yang mencakup seluruh kategori tenaga honorer. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Ayo terus subscribe channel ini agar rekan-rekan terus mendapatkan update informasi terbaru seputar
tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.